Ini dikatakan wasata namanya. Ingatkan ayat Allah yang mengatakan itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian adalah ummatan wasata, umat wasata. Apa makna wasat? Ada artian wasat yang di tengah-tengah. Secara bahasa ya wasat berada pada posisi di tengah. Tapi bukan maknanya yang terus berada di pertengahan. Jadi tidak semuanya di tengah-tengah itu wasat. Wasati tidak. Apa misalnya? Manakah dipilih Pak? Menikah atau berzina? Tidak boleh jawabnya, awak tengah-tengah salah. Apa kasihnya tu? Nikah ya jo, zina ya jo gitu. Ya, tidak bisa begitu. Nah, kan hari ini kan banyak orang memakai istilah Islam wasati. Walaupun saya sudah berulang kali, tidak ada Islam wasati. Ya Islam ya Islam. Tapi salah satu karakter Islam itu adalah wasatiyah. Karena itu sebut wasatiyatul Islam. Apa makna wasatiyatul Islam? Al-adlu wat tawazun. Ya. Adil dan berimbang. Ini umat yang tidak adil, tidak berimbang, yang ghulu tidak bisa jadi saksi. Bagaimana orang tidak adil jadikan saksi? Hari ini saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang lupa bahwa yang menjadi saksi itu harus bersyarat keadilan, bukan pangkat. Saya mengkritisi tradisi yang baru berkembang pula sekarang, yang bergelimang dengan sum'ah, dengan pencitraan, kebanggaan, berbangga-bangga, merasa hebat ketika kita bisa mendapatkan saksi orang yang berpangkat. Kapan terjadinya itu? Ketika pernikahan anak-anak kita bangga tuh. Nah, saya berulang kali juga dapat telepon, Buya, bisa Buya hadir akad nikah anak ambo? Mengambo tuh hadir. Yo kalau bisa Buya magi tausiah, kau nan jadi saksi apa itu wana? Jadi kadang syahwat itu menggeser nilai yang telah dipancangkan oleh syarak. Jadi kalau akan menjadi saksi itu apa ukuran pertamanya? Adil. Bukan pangke apa tuh? Dan rumiknya sudah jadi saksi ke petang, kini tangkok di KPK. Apa sobadan? Sebarlah foto ke mana-mana tu. Langsung jadi saksi pejabat ini, bapa itu. So keluar fotonya pakai baju oranye. Apa kira, kau saksi nikah anak awak petang nak malu. Ini aneh. Ada lo kadang nak menjadi saksi itu ukurannya apa? Menurut aturan ada syanu jadi saksi. Padahalnya solat sejarah. Kerajo mamping karatekoa pagi petang. Kan ada yang begitu. Nah, saya mengajak kita semua. Kalau yolai mengaji, awak fahami konsep kesaksian itu. Siapa
Washidu dhawai adlim. Ya. Jadikanlah orang-orang yang memiliki sikap keadilan sebagai saksi atas kamu. Perhatikan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ makhraja. Ini konsep kesaksian itu, siapa yang akan dijadikan sebagai syahid? Orang yang adil. Bukan kelas strata sosial di tengah masyarakatnya. Adil. Itu konsep kesaksian dimanapun dan kapanpun. Sampai di hari kiamat. Siapa yang diminta oleh Allah jadi saksi? Umat Muhammad. Kenapa umat Muhammad yang dijadikan saksi? Karena umat Muhammad adalah ummatan wasata. Umat yang memakai sikap wasatiyah. Apa makna wasatiyah? Al-adlu wat-tawazun, berkeadilan dan berimbang, tidak barik sabalah. Tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, istiqamah di jalan yang lurus dan berkeseimbangan. Itulah jalan tauhid, itulah as-siratul mustaqim. Nah, karena itulah mereka pantas dijadikan sebagai saksi. Karena itulah Nuh alaihissalam yakin bahwa yang bisa menjalankan tugas kesaksian, menyatakan yang sebenarnya bukan umatnya. Toh umatnya telah menyangkal, ma ballaghana. Tidak ada ya Allah yang menyampaikan. Ma'atana ahad. Tak ada seorang pun yang datang. Makanya ditanyakan kepada Nuh, may yashhad. Siapa yang jadi saksi engkau? Muhammad wa ummatuh. Nah. Kenapa Muhammad dan umatnya? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi saksi di hari kiamat? Kembali kita ke surah Al-Baqarah tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu. Allah jadikan kita umat wasati. Umat yang memiliki sikap wasatiyah supaya kita menjadi saksi. Supaya kamu sekalian menjadi saksi syuhada 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu, dan jadi pula Rasul sebagai saksi atas kamu sekalian. Nah, itu makanya umat Muhammad pantas menjadi saksi dan diminta oleh Nuh. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau mau mendapatkan kehormatan menjadi bahagian dari umat Muhammad yang akan diminta kelak menjadi saksi, maka pakailah sikap dan sifat wasatiyah itu. Apa maknanya? Saya ingatkan lagi. Maknanya bukan taruh di tengah-tengah. Mana ke dia pilih Pak? Halal haram? Di tengah-tengah salah. Apakah masuk agama mana ke dalam Islam atau ke keluar? Ambo tengah-tengah salah. Tidak bisa. Ini maknanya bukan wasatiyah, bukan itu maknanya. Walaupun terkadang keberadaan di tengah itu benar, karena disitulah
keadilannya. Tapi tidak semua keberadaan di tengah itu adil. Dia perlu diingat. Nah, hari ini banyak ini orang yang memahami begitu demi selamat. Saya dulu mengalami itu ketika bersikap, dia berhadapan seseorang. Jalekanlah posisi apa di mako. Wambo tak bisa muda itu dah buya. Batu. Wambo ke sikoyo ke sinan itu tak bisa. Wambo di tengah-tengah salah. Nah, begitu. Apakah itu makna wasati? Tidak. Jadi wasati itu karakter utama orang yang bersifat wasati, yang bersikap wasati, al-adlu satu, at-tawazun, berimbang dan adil. Nah, jadi kalau ada orang yang lepas darinya komitmen itu di dalam sikap dan sifatnya, berarti dia tidak pantas menjadi saksi. Jadi kalau orang yang tidak bisa dipercaya sikap keadilan, jadi jadian saksi walaupun pangkitnya paling tinggi di negara itu. Tak perlu bangga jo pangkitnya tu. Sebab kesaksian itu akan diminta nanti untuk ditegakkan di dunia dan sampai di